Menu utama Kompas Petang, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut 15 kementerian lembaga bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Adapun satu dari 3 hal krusial yang bakal direvisi dalam Undang-Undang TNI, yakni TNI aktif bisa masuk kementerian dan lembaga. Syafri menjelaskan selain di 15 kementerian atau lembaga yang sudah ditetapkan, anggota TNI aktif harus pensiun dini untuk melanjutkan penugasan. Saat ditanyai soal status aktif Letkol Teddy Indrawijaya, Menhan menegaskan kalau Seskap memang tidak tergolong lembaga tersebut, maka Teddy harus pensiun dari jabatannya. Prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud. Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun. Letkol Teddy yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun. Masuk nggak dalam kategori itu? 15 Ya, kalau masuk di luar kategori itu ya terkena. Harus pensiun. Ya, pensiun dulu baru melanjutkan pekerjaan. Setelah rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan terkait revisi Undang-Undang TNI, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin bilang pemerintah dan DPR membentuk panitia kerja atau panja. Panja pemerintah dan Komisi 1 DPR ini membahas walaupun ditugaskan lembaga pemerintahan, prajurit TNI harus mundur sebagai prajurit aktif. Lalu, jabatan di lembaga atau kementerian yang bisa diisi prajurit TNI harus dilakukan secara selektif sesuai permintaan kementerian. Dibentuk panja antara pemerintah dengan Komisi 1 DPR RI, itu panja revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Ya. Ada 2 hal yang cukup menarik. Ya, yang pertama yang semula kita rame bahwa prajurit TNI aktif itu dapat ditugaskan di mana saja, di lembaga pemerintahan. Itu sekarang ini walaupun dapat ditugaskan di lembaga pemerintahan, dia harus mundur. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai pro kontra di publik karena dinilai sejumlah pihak membuka semakin besarnya ruang prajurit TNI menduduki jabatan sipil. Dalam rapat dengar pendapat umum membahas revisi Undang-Undang TNI di Komisi 1 DPR 4 Maret lalu, peneliti imparsial Al-Araf mengkritisi setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023 yang dinilai dapat merusak sistem ketatanegaraan. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang, semua prajurit TNI akan pensiun dini atau mundur jika aktif menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Jenderal Agus menegaskan hal ini sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47.
Pemerintah dan DPR terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Selasa kemarin, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengusulkan agar ada 15 kementerian lembaga untuk dapat dijabat oleh TNI aktif. Tim Liputan, Kompas TV.